Sebagai pengamat sepak bola gadungan, saudara-saudara, saya nih heran kenapa pemain sebagus Nathaniel Sio Hongwan ini tidak dipanggil ke tim nasional Malaysia, saudara-saudara. Kenapa? Kalau saudara-saudara saya di Malaysia ada yang tahu alasannya, silahkan tulis di kolom komentar. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena saya ingin tahu, saudara-saudara. Sayang pemain sebagus ini kok tidak main di timnas. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita bahas tentang sepak bola seputaran negara-negara tetangga, seputaran negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam. Semuanya kita bahas, saudara-saudara. Baik yang menginspirasi maupun yang tidak menginspirasi, baik yang menghibur maupun yang bikin sedih, baik yang terbaru maupun yang tidak terbaru. Pokoknya bebas, saudara-saudara. Bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini, saudara-saudara, hari ini saya ingin membicarakan, saya ingin membahas, saya ingin menganalisis, apa ya istilahnya, pokoknya saya ingin bicara lah. Bicara ini saya ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya. Saya melihat ada satu pemain dari GDT, pemain di GDT asal Malaysia, kelahiran Inggris, Nathaniel Sio Hongwan. Nah, saya ini penasaran sekali pemain ini. Pemain ini saya lihat, saya perhatikan ini bermain sangat bagus di GDT. Dalam beberapa pertandingan terakhir maupun pada beberapa pertandingan sebelumnya. Bahkan golnya waktu melawan Kuala Lumpur City di final Piala FA itu kan keren sekali, saudara-saudara. Gol yang sangat cantik. Mirip golnya Andres Iniesta dari jarak jauh. Mirip sekali, mirip. Tetapi ini yang membuat saya bertanya-tanya. Kenapa pemain sebagus ini tidak mendapatkan panggilan ke tim nasional Malaysia? Apalagi usianya juga masih 22 tahun. Masa depan dia masih cerah. Nah, ini bikin saya heran dan penasaran, saudara-saudara. Karena itu hari ini kita akan bicara, kita akan membahas, kita akan mengulas tentang pemain yang satu ini, Nathaniel Sio Hongwan, saudara. Saudara, begini, sama seperti di Indonesia juga, Malaysia ini juga memiliki pemain-pemain keturunan. Kalau di Malaysia itu istilahnya heritage player, pemain warisan. Mereka bilangnya pemain warisan. Kalau di Indonesia kita bilangnya pemain keturunan atau pemain diaspora. Mereka itu ya wajar lah. Malaysia dan Indonesia itu juga multi etnis lah begitu. Jadi Malaysia itu juga punya banyak pemain dari keturunan Malaysia yang tersebar di Eropa, baik yang berasal dari etnis Melayu, baik yang berasal dari etnis Tionghoa, etnis Cina, ataupun etnis India, etnis Tamil, dan macam-macam lah. Ada juga yang dari etnis Jawa, Bugis ya, macam-macam lah. Ya wajar karena kita kan negara bertetangga yang interaksinya pasti akan sangat dekat. Dan itu diaspora Malaysia itu juga tersebar ke seluruh dunia, di Eropa, di Amerika, di Australia, di Cina, di India, itu banyak, di Timur Tengah itu banyak sekali dan banyak di antara pemain-pemain diaspora itu, orang-orang diaspora Malaysia, keturunan Malaysia di perantauan itu yang memiliki yang berkarir, yang menjadi pemain sepak bola. Ada banyak contohnya, saudara-saudara, ada banyak contohnya, dan banyak juga. Banyak juga yang sudah pulang ke Malaysia untuk bermain di Liga Super Malaysia. Ada juga yang masih berada di luar negeri dan tetapi mendapatkan panggilan bermain di tim nasional Malaysia, baik di level junior, di U19, U23 maupun pemain senior. Ada juga yang kembali ke Malaysia dan kemudian bermain di klub besar Malaysia seperti Johor Darul Taksim atau Selangor, kemudian bermain di tim nasional. Salah satunya yang
menurut saya cukup menarik perhatian saya adalah Nathaniel Seo Hong Wan. Nah, nama panjangnya itu. Biasanya dipanggil Hong Wan gitu aja. Biasanya nama, dan dia sekarang bermain di GDT, Johor Darul Taksim, di midfield. Posisinya adalah gelandang. Gelandang di posisi nomor 6. Kebetulan nomor punggung dia juga nomor 6. Tetapi dia belum pernah mendapatkan panggilan ke tim nasional Malaysia senior, saudara-saudara. Wan ini, saudara-saudara, mendapatkan paspor Malaysia itu pada 2021 ketika kembali ke Malaysia untuk bermain di Johor Darul Taksim. Dia adalah pemain kelahiran Inggris, tepatnya di kota Croydon, 17 Agustus tahun 2000. Ibunya orang Malaysia, tetapi bapaknya berasal dari Inggris keturunan Cina. Jadi campuran mix. Dan dia lahir di kota yang sama dengan beberapa pemain sepak bola ternama di Liga Premier. Seperti Emil Smith Rowe, kemudian Wilfred Zaha, kemudian ada lagi Aaron Wan-Bissaka. Bahkan suaminya Bunga Citra Lestari, almarhum Askrap Sinclair ini juga lahir di situ, saudara-saudara. Di Croydon. Jadi memang ini Croydon ini adalah kota yang multi etnis, multinasional. Jadi ada banyak keturunan di situ. Dan sebagai sebagai orang yang lahir dan besar di Inggris, otomatis sepak bola itu menjadi DNA-nya Hong Wan ini. Terbukti dia sudah bermain sepak bola itu sejak usia 2,5 tahun ketika waktu itu dia sudah bermain di turnamen-turnamen level anak-anak lah, dan mendapatkan pantauan serius dari beberapa akademi sepak bola di top di Inggris seperti Arsenal, Carlton Athletic, dan Crystal Palace. Dia kemudian bergabung dengan akademi Carlton Athletic di usia 6 tahun, saudara-saudara, di usia 6 tahun. Kemudian setelah dia berkembang dari Carlton Athletic ini, kemudian dia bergabung dengan Yeowilton pada 2017. Dan waktu itu dia bahkan menjadi kapten di Yeowilton usia 18. Sayangnya dia gagal menembus ke skuad utama di Yeowilton itu. Yeowilton itu klub di kasta bawah, di level bawah Inggris. Tetapi walaupun dia gagal menembus Yeowilton, justru pada 2019 ini si Hong Wan ini mendapatkan tawaran bermain di Wolverhampton Wanderers. Wolverhampton Wanderers, salah satu klub Liga Inggris yang cukup termasyhur. Bergabung dengan Wolverhampton Wanderers ini, saudara-saudara, Hong Wan itu sempat tampil di Premier League Asia Trophy kalau nggak salah tahun 2019. Waktu itu dia bermain menghadapi Newcastle United dan Manchester City. Kalau saudara ingat ya, waktu itu Hong Wan ini. Tetapi setelah kembali dari pre-season, kembali dari pramusim di Asia, ternyata Hong Wan ini tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain di skuad utama. Bahkan pada 2020 Hong Wan ini dipinjamkan loan ke salah satu klub di Kroasia namanya Varaždin. Varaždin ini sebenarnya untuk mendapatkan jam terbang, untuk mendapatkan pengalaman bermain, untuk mendapatkan jam terbang lah, pengalaman, kesempatan bermain yang lebih banyak di klub yang tidak sebesar Wolverhampton Wanderers, tidak di Inggris tetapi di Kroasia. Sayangnya, saudara-saudara, dia gagal mendapatkan bermain di level senior di Varaždin ini karena pada waktu itu bertepatan dengan pandemi COVID-19. Jadi semua kompetisi itu otomatis vakum kan, tidak ada kegiatan apa-apa, sehingga 4 bulan setelah dipinjamkan ke Kroasia itu dia terpaksa kembali ke Inggris, kembali ke Wolverhampton Wanderers untuk bermain di tim cadangan, tim pelapis, untuk berlatih di sana, untuk menimba ilmu, untuk bermain di Wolverhampton Wanderers U23.
yang tampil di Premier League 2. Jadi Liga Premier 2 di Divisi 2 itu pada musim 2020-2021 saudara-saudara. Jadi ya pengalaman dia di Liga Premier tidak ada. Dia hanya berpengalaman bermain di Liga Premier 2, Premier League 2. Jadi kompetisi untuk apa istilahnya development league. Development league-nya di Liga Premier gagal menjadi pemain utama Wolverhampton di Liga Premier, saudara-saudara, di level senior. Ternyata keberadaan Hong Wan di Inggris ini dipantau oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Football Association of Malaysia, FAM. Mereka memantau dan beberapa klub di Liga Super Malaysia itu juga memantau Hong Wan ini. Mereka ya biasalah seperti halnya di Indonesia juga PSSI, mereka menghubungi pemain ini, menanyakan latar belakang keluarganya, identitasnya, kemudian mengajaknya bergabung dengan Malaysia. Dan ternyata Hong Wan ini berpikiran realistis, saudara-saudara, realistis. Walaupun dia lahir dan besar di Inggris, berpendidikan di Inggris, semuanya hidupnya di Inggris, kultur budaya dia semua di Inggris, tetapi dia harus realistis bahwa kalau dia melanjutkan karir di Inggris, dia tidak akan menjadi apa-apa. Karena itu pada 30 Juni 2021 kalau nggak salah ya, 30 Juni 2021. Jadi di transfer window musim panas 2021 atau di pertengahan musim Liga Super 2021, Hong Wan ini memutuskan kembali ke Malaysia. Kembali ke Malaysia, dia menerima ajakan untuk mendapatkan paspor Malaysia untuk mencoba berkarir di Malaysia, dan dia memutuskan untuk bergabung dengan Johor Darul Taksim dengan status free transfer. Gratis. Apa istilahnya? Percuma. Gratis, percuma. Kalau bahasa Indonesianya gratis, sama seperti bahasa Spanyol gratis. Bahasa Prancisnya gratuit. Tapi kalau bahasa Melayu adalah percuma. Pemain percuma, pemain gratis, free transfer, free agent. Seperti itu dia bergabung di GDT pada 2021 untuk selain untuk berkarir di Liga Super Malaysia. Tentu saja tujuan utama Hong Wan untuk kembali ke Malaysia adalah merumput. Apa istilahnya? Merumput itu bahasa istilah di Indonesia ya, bermain, menjadi bagian dari Harimau Malaya. Hong Wan di Malaysia, di sepak bola Malaysia bersama GDT ini terjadi pada Piala Sumbangsih 2022. Piala Super lah. Kalau di luar negeri itu namanya Piala Super. Dia masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-90. Tidak masalah kan. Itu kan baru pertandingan pertama. Jadi dia harus menunggu beberapa bulan untuk mendapatkan kesempatan tampil di liga bersama GDT, dan itu momennya adalah Piala Sumbangsih 2022. Kemudian pada 4 Maret 2022 barulah dia menjalani debut di kompetisi Malaysia di Liga Super 2022. Kalau nggak salah waktu itu melawan Penang. Dan setelah menjalani debut bersama GDT di Liga Super Malaysia itu, Hong Wan kemudian mendapatkan beberapa kesempatan bermain lagi, saudara-saudara. Bermain lagi walaupun tidak reguler ya, tidak menjadi pemain inti, tidak menjadi pemain utama. Kadang masuk starting line up, kadang juga bermain dari bangku cadangan. Jadi sepanjang musim 2022 itu dia bermain 13 pertandingan, 13 match day di Liga Super Malaysia. Jika di total itu 28 pertandingan termasuk musim debut pada 2022 itu, saudara-saudara. Setelah musim debut yang dianggap bagus lah, dianggap lumayan sebagai gelandang di posisi nomor 6.
nomor 6, nomor 8. Jadi gelandang tengah lah dia seperti itu. Mirip Andres Iniesta, mirip Javi Hernandez seperti itu. Posisinya seperti itu. Mirip Xabi Alonso. Posisinya seperti itu. Dan kemudian di musim 2023 ini Hong Wan mendapatkan jam terbang, mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, saudara-saudara. Mendapatkan kesempatan dari pelatihnya, dari Solari untuk mendapatkan kesempatan bermain di GDT, di tim utama GDT, di first team GDT itu jauh lebih bagus. Dan hingga pertandingan terbaru, hingga pekan terbaru ini dia sudah bermain 17 pertandingan di Liga Super Malaysia dari 18 pertandingan, dari 18 perlawanan yang sudah dijalani GDT di Liga Super Malaysia. Tidak semuanya sebagai pemain utama tentu saja, tidak semuanya masuk starting line up. Beberapa kali dia juga bermain dari bench, bermain di babak kedua sebagai pengganti, substitut. Itu dia sudah bermain 17, tetapi dari 18 pertandingan GDT dan dia bermain 17 kali itu termasuk bagus, saudara-saudara, termasuk bagus. Itu membuktikan bahwa dirinya adalah pemain penting. Kemudian jika di total dia sudah bermain 20 pertandingan, termasuk di 3 di Piala FA. Piala FA bahkan pada pertandingan final Piala FA melawan Kuala Lumpur City FC minggu lalu. Beberapa minggu lalu ya. Itu dia mencetak sebuah gol yang menurut saya fantastis. Sebuah gol yang gokil kalau istilah di Indonesia. Keren kalau istilah di Indonesia. Berkelas, bagus, top. Jempol. Kita harus kasih ibu jari. Bagus sekali. Sebuah gol dari tendangan dari luar kotak penalti. Sebuah tendangan keras. Tendangan cannonball. Tendangan cannonball dari luar kotak penalti yang sangat deras menghujam gawang, menghujam mistar, menghujam jala, menghujam jaring Kuala Lumpur City FC. Sebuah gol yang di menit ke-76 kalau nggak salah yang membuat GDT unggul 1-0. Kemudian setelah itu gol kedua baru lahir. Di menit keberapa ya? Pokoknya itu gol lah. Gol cantik menurut saya. Gol cantik. Gol yang cukup keren dan kemudian GDT mengakhiri pertandingan dengan kemenangan dan mendapatkan Piala FA. Piala FA. Hanya saja saudara-saudara, saya cukup heran saudara-saudara, cukup heran. Mengapa si Hong Wan ini belum memiliki caps, belum mendapatkan panggilan, belum mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim nasional Malaysia? Apakah dia tidak terlalu bagus? Saya nggak tahu saudara-saudara. Saya nggak tahu. Kabarnya, konon katanya itu dia sempat mendapatkan panggilan untuk pemusatan latihan tim nasional Malaysia itu terakhir kali itu pada Maret 2022. Ketika itu Malaysia melakukan training camp, pemusatan latihan untuk pertandingan persahabatan melawan Filipina, Singapura, dan Albirek Niigata. Tetapi entah mengapa dia tidak masuk skuad. Kabarnya dia dalam kondisi yang tidak bugar. Tetapi kan itu sudah setahun yang lalu saudara-saudara. Sudah tahun 2022. Sekarang sudah tahun 2023. Dan ada banyak kesempatan FIFA Matchday yang dijalani Malaysia. Pada Maret 2023 juga ada FIFA Matchday. Pada Juni 2023 itu juga ada FIFA Matchday. Tetapi saya nggak tahu kenapa Kim Pan-gon tidak memanggil Hong Wan ini untuk bergabung. Saya tidak tahu. Mungkin kawan-kawan saya, saudara-saudara saya yang di Malaysia udah tahu alasannya, silahkan tulis di kolom komentar. Karena saya tidak tahu dan saya ingin tahu sebenarnya. Saya mencari tahu dan saya tidak mendapatkan jawabannya, saudara-saudara. Jadi ini membuat saya heran, penasaran. Ada begitu banyak kesempatan Kim Pan-gon untuk memanggil Hong Wan di FIFA Matchday tetapi tidak dipanggil. Karena sayang sekali saudara-saudara, pemain dengan bakat, dengan kemampuan seperti Hong Wan ini kalau tidak mendapatkan panggilan ke tim nasional Malaysia. Melihat skuad Malaysia terbaru pada FIFA Matchday sebelumnya, FIFA Matchday terakhir itu yang waktu melawan Papua Nugini dan Solomon Island itu, saudara-saudara, seharusnya posisi Hong Wan itu harusnya dipanggil, saudara-saudara. Karena kalau kita lihat di situ
ada Natsuko Insa. Natsuko Insa itu usianya sudah sudah tua. Jadi seharusnya kalau menurut saya nih ya, kalau saya boleh berpendapat nih ya, kalau saya boleh seharusnya daripada Kim Pan-gon memanggil Natsuko Insa, ya harusnya panggil aja si Hong-wan itu. Atau mungkin aja dia bisa menggantikan Stuart Wilkins. Bisa juga. Atau juga Stuart Wilkins tetap dipanggil, tapi Hong-wan juga dipanggil, dikasih kesempatan. Karena menurut saya sayang sekali pemain dengan kemampuan seperti Hong-wan ini kalau tidak mendapatkan kesempatan bermain di tim nasional Malaysia, saudara-saudara. Tim nasional sayang sekali, dan usianya juga masih muda dibandingkan Natsuko Insa, saudara-saudara, yang sudah 30 berapa tahun itu. udah tua lah. Itu Hong-wan ini baru 22 dan masih panjang karirnya. Dan saya sih berharap Kim Pan-gon bisa memanggil Hong-wan ini saat Malaysia menjalani FIFA Matchday di edisi September nanti, saudara-saudara. Edisi September atau bahkan waktu waktu Oktober ya, waktu Merdeka Turnamen. Waktu September itu waktu friendly match melawan Cina atau Mesir, atau bisa juga dipanggil waktu Merdeka Turnamen di bulan Oktober nanti, saudara-saudara. Karena ini ya beri dia kesempatan lah, beri dia kesempatan. Kalau dia sudah diberi kesempatan tetapi tidak bisa membuktikan kemampuan, ternyata bermain buruk, bermain jelek, ya bolehlah tidak dipanggil lagi untuk kualifikasi untuk kelayakan Piala Dunia 2026 pada bulan November nanti, saudara-saudara. Tetapi setidaknya beri dia kesempatan dulu bermain, dan saya percaya sih kalau saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Itu tadi perbincangan tidak berguna kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang seorang pemain keturunan Malaysia, seorang pemain warisan, pemain kelahiran Inggris tetapi memiliki darah Malaysia, yang merumput, yang bermain, yang berkarir di Johor Darul Taksim. Posisinya adalah gelandang, midfield, namanya Nathaniel Seo Hong-wan, usianya 22 tahun. Dia kelahiran Croydon, Inggris, kelahiran di tempat yang sama dengan pemain-pemain top Liga Premier seperti Aaron Wan-Bissaka, seperti Emil Smith Rowe. Itu mereka lahir di kota yang sama dengan Nathaniel Seo Hong-wan. Dan Nathaniel Seo Hong-wan ini juga mengawali karir dari Wolverhampton Wanderers, sama seperti Justin Hubner. Dan ya, itu tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang dirinya, tentang dia, tentang beliau. Kenapa pemain sebagus ini tidak mendapatkan panggilan ke tim nasional Malaysia senior asuhan Kim Pan-gon, saudara-saudara. Dan saya rasa udah cukup ya, saudara-saudara ya. Kalau ada penjelasan yang salah atau tidak tepat, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya, saudara-saudara. Namanya juga gadungan, jadi sangat wajar, sangat normal kalau gadungan salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran, berarti sebuah pengetahuan baru buat kita semua. Dan kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, menghibur, menyenangkan, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tetapi kalau saudara-saudara merasa channel ini tidak berguna, tidak bermanfaat, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report, saudara-saudara. Kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna. Oke, saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.